Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang isu terkini publik Korea Selatan yang senang dan mendukung timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 menggantikan Iran. Bahkan Shin Tae-yang memberikan komentarnya. Mari simak penjelasan selengkapnya dan silahkan berdiskusi di kolom komentar. Oke teman-teman, di dunia sepak bola biasanya kan kita dukung negara sendiri. Tapi, pernah kebayang nggak? Kalau fans dari sebuah negara raksasa sepak bola, malah rame-rame dukung tim dari negara lain. Nah, ini dia ceritanya. Sebuah kisah aliansi yang, unik banget, di mana mimpi satu negara ternyata jadi harapan buat negara lain juga. Jadi pertanyaannya, kenapa? Kenapa coba ribuan fans sepak bola Korea Selatan, yang notabene negaranya langganan Piala Dunia, kok malah semangat banget ngedukung Indonesia? Ini bukan cuma soal bola loh. Jawabannya tuh ternyata lebih dalam, lebih personal. Semuanya ini gara-gara sebuah skenario gimana kalau yang, lumayan bikin heboh. Jadi muncul kabar kalau Iran ada kemungkinan didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah kalau itu terjadi, kan artinya ada satu slot kosong buat tim Asia. Pertanyaan besarnya langsung muncul, siapa yang bakal ngisi slot itu? Dan disinilah benang merahnya mulai kelihatan. Koneksi antara fans Korea dan timnas Indonesia ini ternyata semua muaranya ke satu orang. Satu nama yang jadi jembatan buat kedua negara. Yap, kita lagi ngomongin soal efek Shin Tae-yong. Buat yang mungkin belum terlalu familiar, ini dia orangnya. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sekarang ngelatih timnas Indonesia, alias tim Garuda. Dia ini nggak cuma ngerombak cara main timnas kita loh, tapi tanpa disadari dia juga ngebangun jembatan emosional yang kuat banget antara dua negara ini. Gimana enggak? Sejak dia datang, transformasinya tuh gila-gilaan. Tim Garuda yang tadinya, jujur aja, sering dipandang sebelah mata, sekarang jadi salah satu kekuatan baru yang disegani di Asia. Perkembangannya cepat banget dan bener-bener bikin banyak orang kagum. Nah, ini dia bagian pentingnya. Buat fans di Korea Selatan, ini udah bukan soal taktik atau formasi lagi. Ini soal kebanggaan. Ngelihat pelatih dari negara mereka bisa ngebangun tim yang kuat di Asia Tenggara, itu jadi kebanggaan tersendiri. Suksesnya Shin Tae-yong, itu kayak suksesnya mereka juga. Dan ini bukan cuma omongan loh. Dukungannya tuh nyata banget. Sampai ribuan orang Korea yang tinggal di Indonesia, mereka beneran datang ke stadion, pakai baju merah putih, ikut nyanyi, ikut teriak-teriak dukung Garuda. Gila kan? Ini nunjukin kalau hubungannya tuh udah dalam banget. Oke, jadi dukungannya kuat, koneksinya ada, terus apa hadiah utamanya? Nah, ini dia. Semua dukungan ini makin kuat karena ada satu skenario gimana kalau yang hadiahnya itu tiket ke Piala Dunia, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Jadi ceritanya gini, kualifikasi Piala Dunia 2026 kan lagi jalan nih. Tiba-tiba muncul berita soal potensi diskualifikasi Iran. Langsung deh dunia sepak bola Asia rame. Spekulasi mulai muncul, kira-kira siapa yang bakal gantiin? Dan salah satu nama yang paling sering disebut, Indonesia. Nah, ini yang bikin menarik. Karena ada efek Shin Tae-yong tadi, banyak banget fans Korea yang berharap banget kalau sampai slot itu beneran kosong, FIFA bakal ngasihnya ke Indonesia. Kenapa? Ya karena mereka pengen lihat proyek pelatih kebanggaan mereka ini tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Tapi, tunggu dulu. Cerita ini bukan cuma soal Coach Shin doang. Ada satu faktor raksasa lain yang bikin argumen buat Indonesia ini jadi kuat banget. Apa itu? Para supporternya. Nomor 1, udah itu aja, angka ini ngejelasin semuanya. Soal jumlah penonton yang datang langsung ke stadion selama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Indonesia itu juaranya. Nomor 1. Betul, bukan Jepang, bukan Korea Selatan, bukan raksasa Asia lainnya, tapi Indonesia. Negara dengan jumlah penonton stadion paling tinggi. Ini tuh bukan cuma angka, tapi sebuah statement yang nunjukin betapa gilanya dukungan di sini. Dan kalau kita lihat datanya, bedanya tuh jauh banget. Jomplang. Rata-rata penonton di stadion kita itu ninggalin negara-negara kuat lainnya di Asia. Ini nunjukin kalau antusiasme supporter di sini emang beda level. Dan kegilaan ini nggak luput dari perhatian dunia loh. Banyak pengamat internasional setuju kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, yang datang itu bukan cuma 11 pemain di lapangan, tapi juga atmosfer, energi, dan semangat dari jutaan supporter fanatiknya. Piala Dunia dijamin bakal lebih meriah. Oke, jadi coba kita rangkum ya. Kita punya seorang pelatih yang berhasil jadi pemersatu. Terus, kita juga punya basis supporter yang
Ya ampun, nggak ada tandingannya. Dua elemen besar ini sekarang ketemu di satu titik, sebuah mimpi yang sama yang diimpikan oleh dua negara. Ya, inilah inti ceritanya. Satu tujuan timnas, tapi jadi kebanggaan dua negara. Mimpi Indonesia buat ke Piala Dunia, entah gimana caranya, sekarang jadi kebanggaan bareng buat orang Indonesia dan juga banyak orang di Korea Selatan. Jadi intinya apa sih yang bikin cerita ini spesial? Gini, ada pelatih Korea yang sukses banget di Indonesia. Kesuksesan itu ngebangun ikatan emosional yang tulus antara fans kedua negara. Ditambah lagi, supporter Indonesia yang luar biasa ini udah siap banget buat atmosfer Piala Dunia. Kalau Indonesia dapat tiket, itu bakal jadi momen kebanggaan bersama. Kombinasi kayak gini jarang banget terjadi di sepak bola. Sebagai penutup, mungkin pertanyaannya jadi begini. Mungkinkah aliansi unik ini jadi cerita paling keren di Piala Dunia 2026 nanti? Entah hasilnya gimana. Yang jelas, hubungan yang terbentuk antara Indonesia dan Korea Selatan ini nunjukin sisi indah dari sepak bola. Dan rasanya, cerita ini baru aja dimulai. Makasih banyak